Bali, pulau dengan sejuta pesona, keindahan alam, ramah tamah penduduk, adat istiadat dan budaya yang masih kental, menjadikan Pulau Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia dan dunia. Semakin pesatnya perkembangan industri pariwisata, yang berimbas pada sektor industri lainnya, menjadikan kebutuhan akan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing global semakin meningkat. Politeknik Negeri Bali terletak di Bukit Jimbaran, kawasan yang sangat strategis dan dekat dengan wisata kelas dunia, seperti Patung Garuda Wisnu Kencana, Pura Uluwatu, Pantai Dreamland, Pantai Uluwatu, Pantai Melasti, Pantai Pandawa, dan dekat dengan BTDC Nusa Dua, sehingga menjadikan lingkungannya yang sangat ideal untuk studi dan tempat rekreasi bagi mahasiswa. Politeknik Negeri Bali telah menyusun dan menerapkan pedoman perilaku green atau Green Ethics Civitas Academica melalui keputusan Direktur nomor 1827/PL8/DT/2020. Perilaku green merupakan aktivitas berpikir, berkata, dan berbuat dalam aktivitas pelayanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta hubungan sosial yang menimbulkan hubungan yang harmonis sesama manusia, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia, bangsa yang unggul berbasis green tourism. Dalam rangka untuk mewujudkan reformasi birokrasi menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Politeknik Negeri Bali telah mengukuhkan diri sebagai unit kerja zona integritas wilayah bebas dari korupsi melalui komitmen pimpinan yang kuat. Bravo, zona integritas Politeknik Negeri Bali. Ternyata di dalam membangun zona integritas ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Komitmen pimpinan dan jajaran sangat penting di dalam membangun setiap perubahan. Seperti memberikan arahan kepada pegawai, melaksanakan rapat rutin, dan yang pasti pimpinan sebagai role model di setiap pembangunan zona integritas. Politeknik Negeri Bali telah menerapkan protokol kesehatan guna mendukung penerapan pola tatanan kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Om Swastiastu. Sebagai wujud komitmen yang kuat dari pimpinan, Politeknik Negeri Bali telah melaksanakan 6 area perubahan untuk mendukung pelaksanaan zona integritas. Lima langkah menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Pertama, komitmen. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf dan pegawai untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan semangat dan visi yang sama. 2. Kemudahan pelayanan, selalu melengkapi fasilitas yang ada, dan semangat hospitality untuk memberikan pelayanan yang prima. Yang ketiga, program yang menyentuh masyarakat. Program-program yang dibuat harus menyentuh kebutuhan masyarakat, sehingga kehadiran institusi dirasakan oleh masyarakat. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Secara kontinu dan berkelanjutan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk meyakinkan apakah kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilaksanakan sudah pada jalurnya atau sesuai dengan yang telah direncanakan, istilahnya on the track. Yang terakhir adalah manajemen media. Perlu sekali dibenahi, ditingkatkan manajemen media yang dimiliki,
untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan inovasi-inovasi yang dilakukan telah tersampaikan kepada masyarakat, atau masyarakat sudah mengetahui tentang kegiatan-kegiatan atau program-program atau inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh lembaga. Manajemen perubahan ini sangat penting. Kesatu, area manajemen perubahan. Semua Civitas Akademika Politeknik Negeri Bali telah melaksanakan pencanangan zona integritas dan penandatanganan fakta integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani serta perubahan pola pikir dan budaya kerja. Politeknik Negeri Bali telah menetapkan beberapa perubahan dalam hal administrasi dan kinerja menyeluruh dengan pembentukan tim reformasi birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hal ini ditunjukkan oleh komitmen Direktur Politeknik Negeri Bali sebagai role model dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan membentuk agen-agen perubahan. Kedua, penataan tata laksana. Politeknik Negeri Bali telah menerapkan sistem informasi online melalui portal Sion yang akuntabel yang meliputi si-admisi untuk akademik dan kemahasiswaan, Simpeg untuk kepegawaian, si-inventaris untuk perlengkapan, i-jurnal dan sim-litabnas untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta tracer study untuk melacak keberadaan alumni. Politeknik Negeri Bali memiliki pusat informasi dan pelayanan terpadu atau PINTU yang siap memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa, pegawai, dudi, dan masyarakat. Politeknik Negeri Bali telah memiliki pos untuk setiap jenis layanan yang terdiri dari kegiatan utama yang mendukung core program lembaga, baik layanan internal dan eksternal. Politeknik Negeri Bali dari dalam ketanalaksanaan mempunyai beberapa fokus yang terus dikembangkan. Yang pertama adalah meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada masyarakat, baik Civitas Akademika maupun masyarakat yang berada di luar kampus sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Yang kedua adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen melalui penyusunan peta proses bisnis. Dan yang ketiga adalah meningkatnya kinerja dengan penyusunan penetapan dan pelaksanaan prosedur operasional standar atau POS di setiap jenis layanan. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Semua Civitas Akademika Politeknik Negeri Bali telah ditanamkan untuk berkomitmen menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Penetapan kinerja individu dan penegakan disiplin menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas SDM. Untuk meningkatkan profesionalisme serta pengembangan kompetensi pegawai, Politeknik Negeri Bali telah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti diklat. Penghargaan pegawai berprestasi berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. Politeknik Negeri Bali telah mengembangkan sistem informasi online dengan aplikasi Simpeg
absensi perekam sidik jari, dan data kehadiran jam masuk pegawai. Keempat, penguatan akuntabilitas. Politeknik Negeri Bali memastikan semua pimpinan terlibat secara langsung dalam perencanaan untuk menghasilkan perencanaan yang berbasis IKU dan IKA yang smart melalui aplikasi Sipera. Politeknik Negeri Bali telah menetapkan target kinerja dengan menyusun dokumen perjanjian kinerja dan dokumen rencana kinerja, Sakip, Lakip, penyusunan Renstra, penyusunan anggaran yang berbasis bottom up top down berdasarkan IKU dan IKA yang smart melalui aplikasi Sipera. Dalam hal akuntabilitas kinerja, keterlibatan pimpinan ada pada semua kegiatan penyusunan dan implementasi kebijakan serta pembuatan Renstra, IKU, RKT, dan laporan kinerja. Perencanaan penganggaran dipastikan selaras dan terukur pencapaiannya dan berorientasi pada hasil melalui penetapan kinerja yang merupakan penjabaran dari Renstra dalam bentuk perjanjian kinerja dan rencana aksi. Mekanisme penganggaran perencanaan dilaksanakan secara bottom up, mulai dari level yang terbawah, prodi, jurusan, unit kerja, bagian pusat, dan melibatkan pimpinan dalam rapat koordinasi dan anggaran. Capaian kinerja juga dilaporkan, dimonitor, dan dievaluasi secara berkala, baik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran maupun dalam rapat pimpinan. Kelima, penguatan pengawasan. Politeknik Negeri Bali telah menerbitkan peraturan direktur terkait SPIP, unit pengelola gratifikasi, whistleblowing system, dan benturan kepentingan. Politeknik Negeri Bali telah melakukan sosialisasi gratifikasi, public campaign kepada seluruh civitas akademika melalui pemasangan banner, spanduk, dan media karikatur yang cepat dan mudah dipahami oleh stakeholder. Layanan pengaduan dapat disampaikan melalui WhatsApp, SMS, tatap muka, serta fasilitas pengaduan online yang langsung terhubung dengan lapor.go.id. Kami dari bidang pengawasan, ada dua bidang yang kami awasi. Yang pertama adalah pengelolaan keuangan, kemudian yang kedua yaitu tentang pengawasan terhadap tindakan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan. Nah, semua nanti pengawasan akan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal yang telah dibentuk oleh Politeknik Negeri Bali. Nah, pengawasan terhadap di bidang pengelolaan keuangan bertujuan adalah untuk meyakinkan bahwa anggaran dikelola dengan efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga nanti akan menurunkan dan bahkan menghilangkan terjadinya penyalahgunaan terhadap wewenang pengelolaan anggaran. Nah, untuk pengendalian terhadap gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan whistleblowing system, kegiatan akan dilakukan melalui sosialisasi kepada aktivitas akademika dalam rangka menumbuhkan adanya budaya anti terhadap gratifikasi dan korupsi. Keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Politeknik Negeri Bali telah membangun sistem yang terintegrasi berbasis online untuk menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan tepat. Politeknik Negeri Bali telah menerapkan standar pelayanan yang inovatif dengan slogan melayani dengan tulus tanpa pamrih. Dalam rangka membangun dan memberikan pelayanan yang baik kepada dunia industri, Politeknik Negeri Bali telah menetapkan komitmen bersama-sama
dengan mitra kerja untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia maju. Itulah beberapa program yang harus dilaksanakan di dalam membangun zona integritas. Salam reformasi birokrasi. Politeknik Negeri Bali siap menjadi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bersama kita bisa.